Shalom bagi Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Sungguh bersukacita sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian dalam kondisi yang baik. Bagi teman-teman yang mungkin dalam kondisi yang kurang baik, saya mau katakan tetap semangat. Mari kita tetap belajar mengucap syukur selalu kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti dan selalu peduli dengan masalah kita. Tinggal bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyerahkan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan? Oleh sebab itu, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan akan memegang kendali seluruh hidup kita. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, ini aku, semua milikku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari sama-sama kita ulangi, katakan, ini aku, semua milikku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidup ini Tuhan, ku berikan hidupku kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhanku. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang kami rasakan pada hari ini ya Bapa. Bapa, ajar kami
untuk selalu menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami juga mengerti setiap kehendak Bapa, biar Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami kemanapun kami melangkah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Hari ini saya akan mengawali sharing firman dengan sebuah pertanyaan, sampai kapankah kita harus berdoa? Saya atau mungkin teman-teman sekalian pernah atau bahkan sering mendengar pertanyaan, sampai kapan sih kita harus berdoa? Kira-kira mungkin kalimat pertanyaannya seperti ini. Saya loh sudah berdoa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tapi gitu-gitu aja tuh belum ada hasilnya. Pertanyaan sekaligus pernyataan tadi sudah barang tentu menjadi familiar bagi kita. Bahkan sebagian dari kita yang sekarang mendengar sharing firman hari ini pernah berkata demikian. Sekalipun itu mungkin sekedar dalam hati. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita baca firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Kalau kita membaca ayat ini dalam versi King James Version dikatakan pray without ceasing. Nah, artinya berdoa tanpa henti alias terus-menerus. Kalau kita mengacu kepada ayat firman ini, tentu kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi, sampai kapan kita harus berdoa? Jawabannya ya doa itu terus-menerus, nggak punya batas waktu. Sekalipun ketika doa kita sudah dijawab. Apalagi kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, malah kita harusnya lebih banyak lagi berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini saya merasa digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan tentang doa kepada teman-teman semua. Mungkin bisa juga karena tidak sedikit dari kita sudah meninggalkan jam-jam doa kita dengan berbagai macam alasan, apa mungkin itu karena kesibukan atau karena hal lain yang seperti kita tahu kalau sekarang ini kondisi di sekitar kita sudah mulai normal, aktivitas sudah mulai berjalan kembali secara normal. Mungkin hal ini membuat banyak orang mulai sibuk mengejar ketertinggalan dalam 2 tahun terakhir akibat pandemi. Dan terkadang sampai lupa jadwal-jadwal doa pribadinya karena mereka saking sibuknya. Bagi kita yang merasa demikian, saya mau berkata kepada teman-teman semua bahwa Tuhan Yesus rindu padamu teman. He misses you my friend. Janganlah kita berdoa ketika ada perlunya saja. Ketika pandemi melanda, semua berdoa, mesbah keluarga mulai terbangun karena semua kita minta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan agar diluputkan dari sakit penyakit. Tapi setelah pandemi mulai reda dan normal kembali, jadwal-jadwal doa kita pun mulai berkurang. Lantas, mengapa kita harus tak berdoa? Pertanyaan ini juga sering ditanyakan oleh banyak orang, apalagi anak-anak muda yang hari-hari ini makin kritis. Mereka butuh alasan yang tepat untuk mereka mau melakukan sesuatu. Nah, dalam sharing firman ini, saya juga menyampaikan ada 3 alasan kenapa kita harus tetap berdoa. Yang pertama, karena Tuhan Yesus memiliki kebiasaan berdoa. Jika kita baca dalam kitab Injil, Yesus dalam kesehariannya kerap kali berdoa. Dalam Injil dikatakan setelah Yesus selesai melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bahkan saat-saat ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Yesus berdoa. Dia memberi contoh pada kita untuk tetaplah berdoa apapun kondisi kita. Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ada peribahasa Indonesia yang terkenal bunyinya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kalau Yesus adalah guru kita, maka kita muridnya kira-kira gimana? Nanti sebagai murid sudah sepantasnya lah kita mengikuti teladan Yesus untuk berbuat juga seperti apa yang diperbuatnya. Alasan kedua mengapa kita harus tetap berdoa adalah karena kita tidak mengetahui segala sesuatu. Hanya Tuhan yang mengetahuinya, dan Dia menggunakan doaku dan doamu sebagai sarana untuk mengubah segala sesuatu. Amin. Teman-teman nanti bisa buka dalam kitab Injil Lukas ayat 22 sampai 44. Cerita tentang Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa dan menyerahkan seluruhnya kepada kehendak Bapa. Lalu pada ayat 43 dikatakan ada seorang malaikat dari langit yang turun menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Teman-teman DCA Ministry yang dikasihi Tuhan,
Melalui doa, Yesus dapat mengalahkan kehendak diri sendiri dan taat kepada kehendak Bapa. Doa Yesus pada saat itu tidak mengubah fakta bahwa Yesus tetap harus menjalani penderitaan salib dan kematian yang amat mengerikan. Namun melalui doa Yesus mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan kesedihan dan kegentaran yang dihadapinya. Kembali kepada doa mengubah segala sesuatu. Mungkin doa tidak langsung mengubah kondisi atau keadaanmu, tapi doa mengubah cara pandangmu terhadap situasi tersebut. Atau mungkin doa juga tidak tentu langsung mengubah hatimu yang hari ini mungkin hancur, tapi doa akan mengubah sumber kekuatan dan penghiburanmu. Jadi saya mau bilang sekali lagi kepada teman-teman, it's true that prayer changes everything. Bahwa doa mengubah segala sesuatu. Oleh sebab itu, mari teman-teman, tetaplah berdoa. Alasan ketiga, sekaligus terakhir dari sharing firman hari ini, mengapa kita tetap harus berdoa adalah karena salah satu dari sifat Tuhan kita adalah suka untuk diingatkan. Lantas, apakah Tuhan terlupa? Tidak. Tapi Tuhan mau sampaikan bahwa Tuhan senang diingatkan karena Dia senang berkomunikasi dengan kita. Nah, gimana cara berkomunikasinya? Ya tentu melalui doa. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kejadian 30. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Karena di situ diceritakan bagaimana Rahel cemburu kepada Lea karena ia tidak melahirkan anak bagi Yakub. Dan ia mengancam Yakub, kira-kira mungkin seperti ini. Hei Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Mungkin karena saking cemburunya, Rahel saat itu lupa bahwa Daud itu suaminya sehingga lupa memanggilnya dengan cara yang lembut dan hormat. Pokoknya pada saat itu Rahel mungkin sedang kesal sekali, sehingga mungkin hanya tinggal panggil nama Yakub saja. Karena setelah berkata demikian, ternyata di ayat berikutnya dikatakan Yakub marah dan berkata, emangnya aku pengganti Allah? Dan seterusnya. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa ya baca Kejadian 30 di rumah. Tetapi di ayat 22 dikatakan Rahel akhirnya melahirkan Yusuf. Sukacita ya, sungguh luar biasa. Gimana kira-kira Rahel bisa melahirkan? Rahel melahirkan karena Allah mengingat Rahel, mendengar permohonannya, serta membuka kandungannya. Apakah selama ini Allah lupa sama Rahel? Tentu tidak. Tapi Dia mau agar Rahel memohon kepadanya terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu. Sekalipun ada proses yang harus dilewati, tetaplah berdoa, sampai doa mengubah sikap hati kita. Dan Tuhan akhirnya mengabulkan doa kita, seperti doa Rahel juga dikabulkan. Amin. Oke, jadi ada 3 alasan kenapa kita harus berdoa. Yang pertama, karena Yesus sebagai guru telah memberi teladan pada kita untuk tetap berdoa. Yang kedua, karena doa mengubah segala sesuatu. Dan yang ketiga, karena Tuhan suka untuk diingatkan. Bukan karena Dia pelupa, tapi karena Dia senang berbincang-bincang dengan teman-teman semua. Demikian sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, mari kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Ini aku, semua milikku. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup
kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap selalu Tuhan ajari untuk selalu tetap berdoa dalam kondisi apapun yang kami hadapi, dalam pergumulan apapun yang kami hadapi dalam hidup kami Bapa. Bapa, pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa Bapa, untuk setiap teman-teman kami mungkin yang hari ini dalam kondisi yang sedang sakit, ataupun yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Bapa, tapi kami tahu, Tuhan terlebih tahu daripada apa yang kami tahu ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, hamba berdoa bersama-sama dengan Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Kami menopang Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hari ini dalam pergumulan permasalahan. Tuhanlah kiranya yang menjawab segala sesuatu Tuhan. Pergumulan mereka semuanya indah dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan masa depan kami. Kami serahkan rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita semua yang percaya katakan amin. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Oh ya, ada sedikit informasi tambahan bagi teman-teman yang diberkati oleh sharing firman hari ini. Teman-teman bisa share video ini ke kerabat ataupun saudara, biar kita bisa sama-sama saling memberkati dan tentunya saling meneguhkan. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan bagi teman-teman yang mungkin punya pergumulan dan butuh untuk didoakan, teman-teman bisa tulis di kolom komen. Saya beserta dengan tim yang ada senang hati mendoakan pergumulan teman-teman semua. See you and God bless you.